Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Mekanika Fluida. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang orifice, di mana orifice ini biasa digunakan untuk meredam aliran. Contohnya mungkin alirannya ini bergejolak sehingga dia diredam agar nanti keluarnya setelah melewati orifice dia menjadi tenang. Sekaligus juga digunakan untuk menurunkan tekanan dengan cara meningkatkan kecepatannya. Orifice ini biasanya dibuat pada dasar atau dinding tangki. Umumnya berbentuk bundar dan debit alirannya tergantung dari tinggi permukaan air di dalam tangki. Untuk lebih detailnya atau memudahkan Anda dalam mengimajinasikan atau mempelajarinya, saya akan memberikan video berikut ini. The differential flow meter is the most common device for measuring fluid flow through pipes. Flow rates and pressure differential of fluids such as gases, vapors, and liquids are explored using the orifice plate flow meter. The differential flow meter, whether Venturi tube, flow nozzle, or orifice plate style, is an inline instrument that is installed between two pipe flanges. The orifice plate of the flow meter is comprised of a circular metal disc with a specific hole diameter that reduces the fluid flow in the pipe. Pressure taps are added on each side of the orifice plate to measure the pressure differential. According to the laws of conservation of energy, the fluid entering the pipe must equal the mass leaving the pipe during the same period of time. The velocity of the fluid leaving the orifice is greater than the velocity of the fluid entering the orifice. Applying Bernoulli's principle, the increased fluid velocity results in a decrease in pressure. As the fluid flow rate increases through the pipe, back pressure on the incoming side increases due to the restriction of flow created by the orifice plate. The pressure of the fluid at the downstream side of the orifice plate is less than the incoming side due to the accelerated flow. With a known differential pressure and velocity of the fluid, the volumetric flow rate can be determined. The flow rate, Q, of a fluid through an orifice plate increases in proportion to the square root of the pressure difference on each side multiplied by the K factor. For example, if the differential pressure increases by 14 psi with a K factor of 1, the flow rate is increased by 3.74. Oke, itu adalah animasi dari orifice, di mana tadi orifice tadi berguna untuk meredam aliran, yaitu dengan menurunkan tekanan dan menciptakan meningkatkan kecepatan di yang sebelah kanan tadi. Sehingga orifice ini sangat dipengaruhi oleh bentuknya atau diameter dari pipa tengahnya orifice yang Anda lihat tadi. Ada lubangnya 4, ada yang lubangnya cuma 1, ada 2. Pastinya itu akan berpengaruh terhadap aliran keluaran yang dihasilkan. Oke, untuk selanjutnya, untuk menurunkan persamaan Bernoulli terhadap orifice, kita bisa lihat dari gambar berikut. Di sini sebuah tangki yang terbuka, ini ada lubang di bawahnya, yaitu di B-nya ini.
dan dipasang sebuah orifis ini sehingga kecepatan di A ini berbeda dengan kecepatan di daerah B. Pastinya di daerah B akan lebih cepat karena dia melewati lubang kecil. Di sini karena sama-sama terbuka di A dan di B, akhirnya tekanan di A dan di B ini adalah sama karena sama-sama pada tekanan atmosfer. Sedangkan kecepatan A karena perubahannya melambat, kita anggap adalah kecepatannya 0. Tapi di B ketika keluar kecepatannya tinggi, maka kita sebut kecepatan di B sebagai VB. Sehingga persamaan melalui daerah B dari persamaan Bernoulli yaitu ZA plus VA kuadrat per 2G plus PA per gamma sama dengan ZB plus VB kuadrat per 2G plus PB per gamma. Jika ZA dikurangi ZB ini sama dengan H atau perbedaan ketinggiannya. Ini adalah H. Kecepatannya tadi di A adalah 0, kecepatan di B itu adalah VB, dan tekanannya adalah sama, maka persamaan untuk kecepatan pancarannya V-nya sama dengan akar 2GH. Ini biasanya dikenal sebagai hukum Torricelli. Dan untuk debit aliran teoritisnya, Q sama dengan A dikalikan akar 2GH. A ini adalah luasan yang dilewati. Pastinya untuk debit sebenarnya harus dikalikan dengan koefisien pembandingnya untuk menentukan bisa koefisien aliran, koefisien gesek, atau koefisien lainnya. Pada keadaan sebenarnya, debit dan kecepatan pancar aliran lebih kecil daripada debit teoritis. Karena faktornya pastinya ada tahanan gesek, karena mungkin pipanya bisa kasar di dalam, atau gesekan antara fluida dengan dinding-dinding pipa. Sehingga untuk nilai kecepatan sebenarnya, ini V kita tulis dalam CV, ini V-nya adalah dikalikan dengan CV, di mana CV ini adalah koefisien kecepatan. Oke, selanjutnya untuk luas pancaran air sebenarnya, yaitu A dikalikan CC dikalikan A, di mana CC ini adalah perbandingan dari A aksen per A. CC ini adalah koefisien kontraksi. Untuk A aksen ini adalah luas pancaran. Anda lihat di sini pancarannya. Sedangkan untuk A yang tanpa aksen ini adalah diameter dari orifisnya yang dilewati. Pastinya di sini Anda lihat bahwa air ini mengecil atau cover band pada lubang aliran mengecil. Sehingga luas pancaran air lebih kecil daripada lubangnya. Nah, ini luasan A, aksen, ini luasan A. Pada bidang yang berimpit dengan lubang tangki, bagian-bagian air bergerak ke arah pusatnya. Yang berdekat ini, bergerak ke pusat. Sehingga di titik C ini tekanannya lebih besar daripada tekanan atmosfer. Dan pada titik B, sedikit di luar lubang garis arus menjadi sejajar di sini, lama-kelamaan. Penampang yang melalui titik B ini disebut sebagai vena contracta. Oke. Selanjutnya, untuk debit aliran sebenarnya, pastinya tadi tanpa dikalikan dengan konstanta, untuk debit alirannya harus dikalikan dengan konstanta. Ini dikalikan dengan CC dikalikan dengan CV. Saya ulang lagi, CC ini adalah koefisien kontraksi, yaitu dari
luas pancaran dibagi luas lubangnya atau luas orifice-nya. Kemudian CV ini adalah koefisien kecepatan. Dan perkalian antara CV dan CC ini adalah disebut sebagai koefisien pengaliran atau CD. Sehingga dari persamaan ini, jika CC dikalikan CV ini adalah CD, maka persamaan CD ini sama dengan H dibagi dengan A, luasan dari lubang orifice dikalikan dengan ketinggiannya. Akar 2GH. Oke. Ini seperti saya bilang tadi, CV adalah koefisien kecepatan, CC adalah koefisien kontraksi, dan CD adalah koefisien pengaliran. Seperti biasa, untuk memudahkan Anda dalam memahami, maka saya akan berikan soal yang pertama untuk Anda jawab dan sebagai latihannya. Soalnya adalah sebuah lubang yang bersisi tajam, bergaris tengahnya atau berdiameter 50 mm. Tinggi permukaan air dalam tangki adalah 4,5 meter. Tentukan besarnya koefisien pengaliran bila aliran itu besarnya 11,45 desimeter kubik per detik atau liter per detik. Apabila terdapat tekanan pada pancaran air yang keluar sebesar 26,5 kN per meter kuadrat, pastinya ini adalah tekanan, di atas tekanan atmosfer, hitunglah koefisien pengaliran dan koefisien kontraksinya. Jika kehilangan energi akibat gesekan, ini diabaikan. Pastinya cara menjawabnya Anda seperti biasa, apa yang sudah diketahui dari soal ini. Pastinya di sini kita ketahui adalah diameter lubangnya. Sehingga diameter lubang ini pastinya untuk A, karena untuk A aksen adalah pancaran. Sehingga di sini Anda rubah satuannya dari milimeter menjadi meter, kemudian Anda mencari luas dari lubang tersebut. Karena di sini Anda alirannya sini, maka luasnya berbentuk lingkaran. Maka di sini A ini adalah rumus luas lingkaran. Kemudian yang diketahui selanjutnya yaitu ketinggiannya. Ketinggiannya yaitu H. Satuannya sudah dalam meter. Kemudian debit. Nah, debit satuannya adalah liter per detik. Ini Anda rubah menjadi meter kubik per detik. Oke. Selanjutnya adalah perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan nilainya adalah 26,5 kN per meter kuadrat. Anda rubah nanti menjadi Newton per meter kuadrat. Di mana perbedaan tekanan pastinya adalah PC dikurangi PB, yaitu tekanan di C ini dikurangi tekanan di B. Oke. Sehingga yang ditanya di sini, tentukan koefisien pengaliran. Nah, koefisien pengaliran adalah CD. Rumusnya ini. G-nya sudah diketahui, luasan sudah Anda hitung, kemudian dikalikan akar 2G, G-nya adalah gravitasi, kemudian hanya sudah diketahui. Sehingga di sini CD-nya bisa kita dapatkan. Dan koefisien kontraksi. Koefisien kontraksi ini adalah CC. Nah, CC ini CD-nya sudah ketahuan, tetapi CV-nya belum ketahuan. Maka untuk mencari nilai dari koefisien kontraksinya, yaitu dengan cara kita mencari kecepatan di C dan di B.
Karena ini sudah di luar, maka kecepatannya kita bisa hitung dengan akar 2GH. Jadi kecepatan di VB ini sama dengan akar 2GH. Oke, Anda dapatkan nilainya pastinya untuk di B ini. Terus karena dia tidak dipengaruhi oleh faktor koefisien di sini karena sudah di luar. Sehingga persamaannya begini. Terus kemudian setelah ini kita mencari kecepatan di C. Bagaimana mencari kecepatan di C? Yaitu dari persamaan Bernoulli, yaitu VB kuadrat per 2G ditambah PB per gamma ditambah ZB, tetapi ini karena datar, ZB dan ZC tidak ada perbedaan, maka pastinya mereka akan saling mengurangi atau saling menghilangkan, sehingga di sini ZB-nya tidak saya tulis. Kecuali dia berbeda ketinggian, maka kita harus menulis untuk tinggi B dan tinggi di C. Sehingga di sini VC kuadrat per A2G ditambah PC per gamma. Oke. Untuk mencari VC, maka kita harus mengumpulkan. Ini harus kita pindah ke sebelah sana, dan ini juga harus kita pindah ke sebelah sana. Sehingga apa? Untuk VC kuadrat pastinya kita mendapatkan yaitu PB minus PC per gamma ditambah VB kuadrat per 2G. Oke. Sehingga nanti Anda menentukan VC-nya setelah Anda dapatkan ini, kemudian ini kalau VC berarti ini pangkat 2, karena VC pangkat 2, maka ini dihilangkan, ini di akar totalnya. Anda mendapatkan nilai dari VC. VB dari akar 2GH tadi. Setelah mendapatkan nilai dari VC, maka kita masukkan persamaan kontinuitas, di mana Q sama dengan VB dikalikan AB sama dengan VC dikalikan AC. Anda lihat di sini, CC adalah luasan pancaran dibagi luasan lubang, di mana B ini adalah pancaran dan C ini adalah lubangnya. Sehingga di sini saya harus bisa membuat bahwa ini AB dibanding dengan AC, ya, sama dengan, berarti ini saya pindah ke sana, ini yang pindah ke sini. VC dibanding dengan VBB. Ini sama dengan koefisien kontraksinya, yaitu CC. Bisa dipahami ya? Oke, saya lanjutkan. Dapat disimpulkan bahwa untuk mencari nilai dari koefisien kecepatan, maka dapat dideskripsikan yaitu kecepatan sebenarnya pada vena kontrakta dibagi dengan kecepatan teoritis. Untuk mencari koefisien kontraksinya, yaitu luasan pancaran pada vena kontrakta dibagi dengan luas lubang. Dan yang terakhir, untuk koefisien pengaliran, ini adalah debit aliran sebenarnya dibagi dengan debit aliran teoritis. Koefisien ini digunakan untuk mendekati kebenaran dari perhitungan-perhitungan aliran melalui orifis atau lubang. Untuk koefisien pengaliran dari beberapa macam orifis, Anda lihat dari gambar seperti ini. Untuk nilai CD-nya, yaitu untuk lubang yang tajam, CD-nya sekitar 0,62. Untuk lubang yang dibulatkan, CD-nya adalah 0,97. Untuk pengaliran bebas, ini CD-nya 0,50, bentuknya seperti ini.
Untuk pengaliran penuhnya adalah 0,75 untuk lubang pipa borda. Oke. CD ini Anda gunakan jika di dalam soal atau di dalam perhitungan kita ditunjukkan bahwa untuk orifice yang lubang tajam, tapi tidak diketahui nilai dari koefisien pengalirannya, atau untuk lubang-lubang yang lain. Oke, untuk lebih memperkuat Anda dalam mengerti, maka saya pastinya memberikan soal berikutnya, karena tadi sudah memberikan soal yang pertama. Ini adalah soal berikutnya yang Anda harus jawab, yaitu sebuah orifice mengalirkan air sebanyak 0,76 meter kubik tiap menit pada jarak 60 meter di bawah permukaan air, di mana diameter lubang pengalirannya adalah 25 mm dan diameter pancarannya adalah 22,5 mm. Pastinya ini Anda harus mencari untuk nilai dari A, dan ini Anda untuk mencari nilai dari A aksennya. Oke, yaitu mencari dengan luas lingkaran. Kemudian ini adalah debit, tetapi ini tiap menit. Ingat, Anda harus merubah ke per detik. Oke. Selanjutnya, Anda menghitung yaitu debit teoritisnya. Debit teoritisnya pastinya sudah ada persamaan yang sudah saya berikan, yaitu debit teoritis. Kemudian Anda menghitung koefisien pengaliran, di mana koefisien pengaliran dari persamaan sebelumnya ini Anda lihat bahwa koefisien CD ini adalah Hi per Hi aksen. Debit teoritis berarti ini Hi aksen dibagi dengan Hi saja. Sehingga tadi saya menyuruh Anda untuk mencari debit teoritisnya. Karena debit sebenarnya sudah diketahui di dalam soalnya. Ya. Oke, setelah itu untuk menentukan koefisien kontraksinya CC, Anda bisa menggunakan yaitu A aksen per A, yaitu luasan pancaran dibagi luasan lubang. Kemudian untuk mencari koefisien kecepatannya, Anda mencari dari persamaan CV dikali CC sama dengan CD, di mana koefisien pengalirannya sudah Anda ketahui. Oke. Dari Hi aksen per Hi tadi, ini adalah CD. Ya. Sehingga untuk nilai dari CC-nya sudah diketahui, CV-nya bisa Anda cari. Ini diketahui. Ya. Terus kehilangan energi akibat gesekan air. Kehilangan energi, di mana energi untuk tinggi energi potensialnya ini nilainya adalah H. Dan untuk energi kinetiknya, ini adalah V kuadrat per 2G. Sehingga kehilangan energi akibat gesekan, ini persamaannya adalah H minus V kuadrat per 2G. Di mana pastinya Anda menentukan nilainya dari VC ini. V ini sama dengan CV dikalikan akar 2GH tadi dari persamaan. Sehingga Anda bisa ganti untuk V adalah CV kalikan akar 2GH, maka kita masukkan ini dikuadratkan. Maka ini jawabannya adalah CV kuadrat dikalikan 2GH per 2G. Ini ada 2G saling mencoret, sehingga H minus CV kuadrat dikalikan dengan
H. Hanya sudah diketahui tadi nilai dari H-nya, maka Anda bisa menyelesaikan persamaan tersebut. Di mana H-nya adalah 60 meter. Oke, semoga Anda bisa memahami ini ya. Selanjutnya yaitu soal nomor berikutnya, sehingga saya memberikan Anda 3 soal yang Anda bisa gunakan untuk latihan dan menjawab tugas yang saya berikan pada pertemuan kali ini. Air memancar dari sebuah lubang seperti terlihat pada gambar. Jika diketahui luas alirannya adalah 650 mm kuadrat, luasannya, luas aliran, berarti ini adalah A aksen. Y-nya adalah 0,5 dan X-nya ini adalah 1,5 serta debit aliran berarti Hi. Aksen ya, aliran 0,10 meter kubik per menit. Turunkan rumus kecepatan pancaran air sebenarnya dan tentukan nilainya bila air turun sebesar Y pada jarak X dari vena kontrakta. Serta hitunglah reaksi gaya horizontal dari pancaran terhadap tangki. Pastinya untuk menurunkan rumus kecepatan pancaran, yaitu dari persamaan V, di mana V kita lihat satuan V ini adalah jaraknya dibagi dengan waktu. X ini adalah jarak, T ini adalah waktu. Sehingga nilai X di sini sama dengan V kali T. Oke ya. Dan untuk tingginya, tinggi ini, Y ini, karena dia memancar ke bawah begini, maka dia ada perbedaan atau step-step penurunannya. Ini diturunkan dari integral dy sama dengan G dikalikan integral dari waktunya T dt. Oke, di mana dy ini berarti kalau integralkan hasilnya adalah Y, sedangkan G ini tidak diintegralkan tetap, T berarti menjadi T kuadrat per 2. Sehingga nilai dari Y ini adalah G kalikan T kuadrat per 2. Atau setengah kali G kalikan T kuadrat. Selanjutnya dari persamaan ini, kita mencari nilai T-nya. Sehingga T kuadrat sama dengan 2Y per G. Jadi, kalau T ini T kuadrat berarti T sama dengan akar 2Y per G. Oke. Dari nilai ini, T jika kita masukkan ke dalam persamaan ini, atau kita masukkan persamaan V-nya, maka kita dapatkan di sini adalah V sama dengan X dibagi akar dari 2Y per G. Karena ini berbeda, ini tidak ada akarnya, maka ini boleh saya tulis menjadi X kuadrat akar dibagi dengan akar 2Y per G. Sehingga G ini kita bisa masukkan ke atas agar persamaan dari V ini ditulisnya adalah G kalikan X kuadrat per 2Y, ini akarnya, 2Y akar. Ini adalah turunan dari rumus kecepatan. Tinggal Anda masukkan nilai dari G, kemudian X-nya berapa di sini. Oke, kemudian Y-nya berapa. Anda masukkan, maka Anda mendapatkan nilai dari kecepatannya. Oke, setelah Anda mendapatkan nilai dari kecepatannya,
maka yang ditanya selanjutnya adalah reaksi dari gaya horizontal. Reaksi gaya horizontal ini adalah laju aliran massa per detiknya dikalikan kecepatan yang diterima. Di mana laju aliran massa ini persamaannya adalah rho dikalikan dengan G. Rho ini adalah massa jenis dari fluida yang digunakan. Di mana di sini fluidanya yang digunakan adalah air, maka rho-nya berapa nilainya Anda cari. Kemudian kecepatan tadi setelah Anda mendapatkan nilai dari V-nya ini tadi. Sehingga ini nanti untuk gaya horizontal adalah laju aliran massa dikalikan dengan kecepatannya tadi. Ini adalah ketemu reaksinya, reaksi gaya F horizontal. Oke ya, semoga Anda memahami apa yang saya coret ini dan Anda bisa mengerjakannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan materi saya dan semoga memberikan masukan yang baik untuk Anda. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.